Oke, ada beberapa sifat lain juga dari scientific method. Yang pertama empiris, kedua publik, ketiga objektif. Kayaknya yang empiris sama objektif udah cukup jelas, jadi aku jelasin dikit tentang yang publik ya. Penting banget untuk suatu penelitian itu harus publik, karena dengan dia publik, dia bisa dievaluasi oleh orang lain atau peneliti lain. Ini tuh penting karena kalau dia publik dan bisa dilihat lagi dan dievaluasi oleh orang lain, ini tuh menutup kemungkinan untuk hasilnya itu dibohongin gitu, atau peneliti awalnya itu bohong tentang prosesnya, tentang hasilnya gitu. Dan kalau memang ada kesalahan dalam penelitian awal dengan sifat publik ini, kesalahan itu bisa dibenarkan pada penelitian selanjutnya. Itu. Oke, pembahasan terakhir kita adalah the research process. Ini kalian juga bisa temuin diagram ini di buku yang aku tunjukin di awal itu. Dan ini total ada 10 step, dan kalau kalian lihat ini kayak cycle nanti. Oke. Kita lihat pertama dari step 1. Find a research idea, select a topic, and search the literature to find an unanswered question. Pastinya sebelum kita melakukan sebuah penelitian, kita harus tahu topik apa sih yang kita mau ambil, dan sebelum memutuskan untuk mengambil sebuah topik, kita pasti harus baca beberapa literatur yang berhubungan dengan topik tersebut. Dari literatur-literatur itu, kita lihat apa ya yang kira-kira belum terjawab, apa yang belum pernah diteliti sebelumnya. Nah, kita ambil topik itu dan jadikan sebagai topik penelitian kita. Kedua, oh ya, sebelumnya topiknya itu setelah menemukan topik, kalian harus membuat dia dalam bentuk question atau pertanyaan. Misalnya, setelah baca-baca, aku mau meneliti tentang kualitas tidur dan performa akademis gitu. Pertanyaannya, research question yang aku akan ajukan adalah, ada nggak sih hubungan antara kualitas tidur dan performa akademis? Oke. Setelah mendapat research question-nya, kita membuat hipotesis dan prediksi. Oke. Misalnya di sini, biar cepat aja, dari topik yang aku ambil tadi, hipotesis yang aku ajukan bakalan, hipotesisnya sepertinya ada hubungan antara kualitas tidur dan performa akademis. Setelah mendapat hipotesis, kita harus define dan measure variables. Kita harus nentuin nih, apa sih yang mau diukur dalam penelitian ini. Nah, berdasarkan topik yang aku ambil tadi, yang akan aku ukur adalah kualitas tidur dan performa akademis kan. Tapi kan gimana, apa yang bakal diukur? Nah, dari kualitas tidur mungkin kita bakal mengambil variabelnya itu durasi tidurnya, berapa jam seseorang tidur gitu. 6 jam kah, 8 jam, dan seterusnya. Dan untuk performa akademis, mungkin yang akan diambil adalah nilai rata-rata per semester gitu. Setelah sudah ditentukan variabel apa aja yang akan diukur dan cara mengukurnya, kita akan melihat harus identify dan select participants or subjects. Jadi siapa yang akan berpartisipasi dalam penelitian kita? Apakah kita mau meneliti anak SD, SMP, SMA, kuliah, atau mungkin orang-orang yang ambil S2. Nah, kita harus nentuin nih siapa yang kita mau ambil. Setelah itu kita select a research strategy, dan habis itu select a research design. Oke, nanti ke depannya kalian akan belajar lebih lanjut kok tentang research strategy sama research design, jadi nggak usah terlalu khawatir dulu, oke?
Kalau dilihat di sini ada banyak jenis research strategy, ada experimental, non-experimental, descriptive, correlational, dan quasi-experimental strategy. Research design itu ada between subjects, itu ketika kita membandingkan dua grup yang berbeda. Within subjects itu ketika kita mengukur hanya menggunakan satu grup dalam proses penelitiannya. Ada juga factorial dan single subject design. Nah, setelah kita sudah menentukan itu semua, kita tinggal conduct the study. Kita collect data-datanya, kalau memang kita perlu observasi, ya kita observasi. Kalau di penelitiannya dilakukan dengan memberi kuesioner, kita bagikan, kita kumpulin datanya, dan seterusnya. Cara kita conduct study itu tergantung pada research strategy dan research design yang kita pilih. Setelah datanya terkumpul, kita tinggal evaluate the data. Jadi kita kalkulasi datanya, dan pastinya ya, di sini ilmu statistik sangat digunakan. Setelah sudah dihitung semua, dan kita telah interpretasi datanya, kita membuat laporan penelitian. Oke, dalam psikologi, sekarang kita menggunakan format APA yang 7th edition. Setelah membuat hasil penelitiannya dan dilaporkan, kita step terakhir adalah refine or reformulate your research idea. Jadi kita lihat gimana sih proses research kita, ada nggak yang perlu diubah, gimana hasilnya, samakah atau bedakah dari hipotesis awal kita. Kalau sama, ya oke. Kalau beda, kita harus ngapain sekarang? Apakah kita akan ada hipotesis baru, atau kita akan menjalankan penelitiannya dengan cara yang beda, atau apakah kita akan merubah ide kita, gitu. Dan setelah step ke-10 ini selesai, dia bakal lanjut seperti cycle. Oke, jadi itu aja untuk video hari ini. Semoga kalian ngerti ya. Dan kalau mau baca-baca lebih lanjut atau dapat informasi yang lebih lengkap lagi, boleh aja langsung baca bab 1 dari buku yang tadi. Oke, makasih semua. Dadah.